listeners, welcome to GBM Podcast. Aku Aisyah dari tim Before dan aku dari jurusan Global Business Marketing angkatan 2022. Dan aku mau hubungin temen aku nih di Bangka. Kita lagi LDR. Halo Mega, Hai Aisyah dan teman-teman semuanya. apa kabar nih Mega? Sehat-sehat aja kan? Syukurnya baik Syah, sehat juga kok. Kalau lu gimana nih? Wah, alhamdulillah sehat juga nih. Nah, selama pandemi ini kita harus selalu jaga kesehatan ya guys. Karena kesehatan adalah hal terpenting biar kita bisa selalu beraktivitas dan jangan lupa maskernya dipakai ya dan patuhi protokol yang ada. Betul. Nah, karena pasti pada kepo sama apa aja sih yang kita pelajarin di marketing dan kayaknya asik nih kalau kita bahas topik ini Meg. Benar Syah, benar banget. So, di episode kali ini kita berdua mau ngasih tahu nih apa aja sih mata kuliah marketing yang ada di GBM. Oke, jadi di GBM ini kita ada 5 semester ya guys, selama perkuliahan aktif di kampus. Aku mulai dari semester 1 dulu ya. Jadi di semester 1 ini teman-teman akan mendapatkan mata kuliah marketing management. Di sini kita belajar dasar marketing dulu nih, seperti STP. STP itu kepanjangan apa sih? Segmenting, targeting, dan positioning. Dan juga belajar marketing mix seperti konsep 4P atau 4P. Jadi kita kayak belajar apa sih konsumen atau customer itu, belajar apa sih value di dalam marketing management. Nah, di semester 2 ini teman-teman bakal ketemu dengan mata kuliah consumer behavior. Jadi kalian di sini akan belajar tentang individu, kelompok, atau organisasi, dan semua aktivitas yang terkait dengan bagaimana emosi, sikap, dan preferensi konsumen mempengaruhi perilaku pembelian. Nah, jadi kita tahu apa aja nih preferensi konsumen kalau mau beli suatu produk atau jasa. Kita akan belajar juga loh tentang warna-warna apa aja sih yang bisa memikat konsumen supaya tertarik. Nah, di consumer behavior juga belajar loh dari tahapan konsumen, lihat satu produk sampai konsumen membeli produk tersebut. Kita juga belajar loh caranya. Nah, itu semua ada tahapannya sendiri dalam consumer behavior. Nah, semester 3 ini teman-teman akan bertemu dengan branding dan omnichannel. Untuk branding sendiri kita belajar branding buat apa sih? Nah, itu supaya kita tahu gimana sih caranya mengenal produk atau jasa ke konsumen. Nah, di branding ini kaitannya banyak berhubungan dengan value dari produk. Value itu apa sih? Jadi, value itu adalah nilai pembeda supaya konsumen tuh memilih produk atau jasa itu. Nah, untuk omnichannel sendiri banyak nih cara untuk konsumen atau customer itu pilih barang atau beli barang. Nah, contohnya sekarang kan orang banyak banget ya yang suka belanja online, termasuk aku gitu kan. Nah, ini tuh kembangannya dari offline store loh. Jadi dengan adanya omnichannel ini, itu akan mempermudah konsumen dalam membeli barang, atau bahasa gaulnya lebih ke seamless experience. Jadi intinya dengan adanya omnichannel itu lebih mudah, cepat, dan gampang ditemui. Seperti itu. Wah, menarik ya Syah kalau yang gitu buat mata kuliah yang diajarin di semester awalnya. Kayak mahasiswa tuh benar-benar diajarin gitu konsep sampai ke teori dasarnya terkait marketing. Benar. Jadi buat bekal knowledge yang didapat dari awal tuh bisa ngebantu banget buat teman-teman mahasiswa biar lebih paham terkait materi-materi yang bakal kalian dapetin di semester selanjutnya. Iya Mek, bener banget. Diajarin dari pemahaman paling dasar, maka kayak marketing itu apa, sampai belajar terkait branding, omnichannel, dan lain-lainnya. Semua untuk kurikulumnya benar-benar disusun dengan baik sama BINUS. Waduh, oke banget dong ya kok kayak gitu. Gimana nih buat para GBM listeners, jadi makin tertarik gak sih buat kuliah di BINUS, terus kami jurusannya GBM? Oke deh, mata kuliah di semester 1-3 udah, sekarang kita lanjut ke pembahasan mata kuliah di semester 4-5. Siap, kita lanjut ya Mek. Nah, untuk semester 4 dan 5 sendiri, mahasiswa dan mahasiswi bakal dapat mata perkuliahan apa aja sih Meg? Boleh kasih gambaran nggak secara singkat buat teman-teman calon BINUSian di luar sana? Oke, gue mulai untuk semester 4-nya dulu ya. Jadi nanti di semester 4, teman-teman bakal dapetin mata kuliah yang namanya digital marketing. Nah, di sini tuh teman-teman nanti bakal belajar tentang gimana sih aktivitas pemasaran dan promosi yang dilakuin dengan menggunakan media digital. Atau gimana sih kalau konsep digital itu diterapin ke dalam suatu pemasaran. Nah, di digital marketing sendiri belakangan lagi hits banget nih Syah, pakai media sosial namanya TikTok. Terus juga viral marketing yang pakai S3 marketing. Nah, contohnya gini. Gue pernah nemuin di sosial media pakai S3 marketing tuh, salah satunya Asobi Cafe. Ini sempat viral banget thread-nya di Twitter. Pernah baca atau dengar nggak Syah? Wah, belum nih. Belum ya? Oke, jadi sebelumnya nih gue juga nggak tahu para GBM listeners pernah dengar atau nemuin thread ini juga atau enggak.
Tapi di Twitter, Asobi Cafe ini pernah viral banget di kalangan netizennya. Gara-gara apa? Gara-gara deskripsi makanannya itu tuh dibuat unik-unik banget di layanan ojek online-nya. Nah, contohnya gini, mereka jual makanan, namanya itu chicken teriyaki curry rice. Tapi deskripsinya tuh apa? Malah dibuat gini nih, ribet masaknya, diangkat suhu aja. Beda banget gak sih sama deskripsi buat makanan di cafe yang biasa ada di ojek online? Tapi ya, ini tuh beneran viral dan sukses mencuri perhatian netizen Twitter waktu itu. Dan beneran banyak sih yang tertarik buat beli dan cobain makanannya. Digital marketing saat ini juga banyak banget yang ngelibatin konsumen atau consumer involvement. Kalau ditanya, apa sih consumer involvement itu? Singkatnya gini. Sekarang tuh pada banyak banget sosial media yang suka ngadain Q&A, lakuin live sama followersnya, sampai ngadain polling di IG. Nah, beberapa hal tadi itu jadi tools yang digunain oleh marketers di digital marketing buat saat ini. Semester 4 udah, sekarang kita lanjut ke semester 5 ya, Sya. Oke. Nah, di semester 5, teman-teman bakal ketemu sama mata kuliah yang namanya marketing research. Nah, kira-kira apa sih marketing research itu? Jadi, sebelum kita mau buat bisnis, produk, atau jasa, langkah awal yang harus dilakuin itu adalah research. Kenapa? Biar kita tuh tahu siapa sih segmentasi yang tepat untuk bisnis atau produk kita. Terus biar kita tuh tahu siapa sih target audiensnya. Terus dengan adanya market research, kita jadi tahu nih siapa kompetitor kita nantinya. Nah, dari situ kita jadi bisa ngembangin untuk bisnis kita supaya lebih eye-catching di mata konsumen. Dan gak lupa nih, biar kita juga bisa ngebentuk brand image yang baik di kalangan masyarakat. Nah, jadi pada akhirnya tuh penting banget buat kita belajar dan paham akan market research. Gitu, Syah. Nah, cakep Mike penjelasannya. Gambaran singkatnya nih udah kan, tambahan nih, boleh nggak sharing juga selama belajar 2 mata kuliah tadi apa aja yang bakal dipelajari nantinya? Boleh dong, Syah. Jadi ini gue bakal sharing dari apa yang gue dapetin ya selama kuliah. Oke. Di mata kuliah digital marketing itu nantinya bakal diajarin tentang konsep sampai ke teori-teori terkait cara gimana sih ngitung visitor di sosmed, atau gimana sih caranya meningkatin engagement orang-orang di sosial media. Nanti juga kita bakal belajar loh digital analytics, contohnya bisa ngitung pakai NVivo Tools. Terus juga kita bakal belajar nih gimana sih cara buat konten digital yang baik tuh. Nah, kalau untuk mata kuliah marketing research sendiri, mata kuliah ini tuh di BINUS secara garis besarnya bakal diajarin dan dibimbing latihan buat ngebuat proposal penelitian atau skripsi. Dan tentunya juga bakal dijelasin tuh terkait teori-teori yang mendukung penyusunan proposal penelitian tersebut. Gitu, Syah. Oke, baik. Nah, terus ada nih value yang menjadi unggulan BINUS yang menjadi berbeda dengan kampus lain. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak? Apa hayo? Ya, benar banget, yaitu 3+1. Bisa dijelasin nggak, Mek? Apa sih program 3+1 itu? Oke. Untuk program 3+1 sendiri, nantinya teman-teman bakal dapetin experience ini di semester 6 sama 7. Nah, program 3+1 ini maksudnya apa? Jadi di 3 tahun pertama nanti kan bakal ngejalanin perkuliahan aktif di kampus dari pembelajaran para dosen. Nah, untuk 1 tahun terakhirnya, BINUS bakal kasih kesempatan buat kalian semua ngerasain nih experience untuk turun langsung ke industrial. Nah, programnya ada apa aja? Beberapa pilihan yang disediakan oleh BINUS yang bisa kalian pilih itu ada internship, exchange student ke luar negeri, research, sama entrepreneurship. Wah, unik ya, Mek, program 3+1 ini. Makanya aku masuk BINUS nih karena aku belum pernah dengar sama program ini di kampus lainnya. Hanya ada di BINUS, karena biasanya setelah kelar sama semua mata perkuliahannya, langsung skripsi kan. Tapi di sini kita punya kesempatan merasakan industrial experience selama 2 semester ini. Aku mau nanya nih sekalian ke Mega, kalau Mega sendiri ngambil apa sih di 3+1 dan kenapa? Aku ngambil apa di BINUS ya? Buat enrichment-nya itu aku ngambil internship ya. Kenapa? Karena aku nyesuaiin sama rencana aku buat kedepannya setelah selesai kuliah mau ngapain, yaitu kerjaan di perusahaan. Jadi menurutku enrichment program internship itu merupakan salah satu pilihan yang cocok lah buat ngecapai rencana aku itu. Kalau aku sendiri, Syah? Kalau aku sendiri, ya kebetulan sama ya, aku ngambilnya magang atau internship, karena buat aku lebih pengen nyari experience bekerja gitu sebelum beneran masuk ke dunia perkantoran atau semacamnya gitu loh. Jadi kayak biar nggak kagok aja pas udah kerja nantinya dan udah terlatih gitu. Bener banget, sama-sama. Ya sekiranya itu udah cukup kali ya, Mek, untuk hari ini. Ya, buat teman-teman semuanya.
Wah, sharingnya udah cukup banyak. Apalagi tadi kita udah ngebahas tentang pelajaran apa aja sih di semester 1 sampai 5 di marketing binus. Kalau gitu, kita pamit undur diri kali ya, Meg? Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan informasi yang kita sampaikan berguna untuk kalian. Dengan aku Aisyah dan temanku, kita pamit dulu untuk undur diri dari GBM Podcast. Keep on listening to GBM Podcast via listeners. Also, stay safe and stay healthy. Bye-bye!